welcome to Champions League. Ya, sahabat WK dan sahabat Tribun News, dan kali ini memang sungguh luar biasa partai final yang akan disajikan di final Liga Champions tahun 2022, di mana akan ada balas dendam. Ya, antara siapa? Liverpool dong melawan Real Madrid. Dan saya tidak sendiri kali ini saya bersama dengan saya ada Mas Gilar. Halo. Siang, Mas. Siang. Gimana kabar? Sehat? Sehat dong. Oke. Nah, gimana kemarin pertandingan antara Madrid versus Manchester City? Oke. Untuk pertandingan Real Madrid melawan Manchester City bisa dibilang penuh dengan drama ya, bisa dibilang. Karena skornya sangat tipis-tipis, apalagi di leg pertama itu hanya unggul 4-3 yaitu Manchester City. Kemudian Real Madrid bisa membalasnya dengan skor 1-3 atau 3-1. Nah, ternyata ada kabar-kabar bahwa Pep Guardiola itu bilang kepada pemainnya bahwa di leg pertama itu bahwa kita itu menang gitu ya. Jadi meyakinkan para pemain-pemainnya bahwa kita itu menang gitu melawan Real Madrid. Tapi ternyata ya apa mau dikata buat, bahwa Real Madrid emang punya DNA Eropa, walaupun emang skuadnya agak-agak kayak berkurang gitu ya dari beberapa tahun sebelumnya, atau waktu final pertama melawan Liverpool itu ya bisa dibilang ini sangat luar biasa lah untuk pertandingan. Padahal tidak ada Sergio Ramos, tidak ada Ronaldo gitu ya. Dan di sisi yang lain ada Liverpool nih. Nah, Liverpool ya ini juga sudah siap tempur, soalnya masalahnya tidak gampang bagi satu tim ketinggalan 2-0 di babak pertama dan membalikkan keadaan. Epic comeback dong. Meskipun sudah unggul di leg pertama ya, tapi tidak gampang di level sekelas semifinal Liga Champions. Kalah 0-2 di babak pertama, lalu 3 gol diberikan di babak kedua. Dan sudah siap, apakah Madrid akan siap mendapat gempuran dari Liverpool atau gimana nih kacamata Mas Gilar? Oke, kayaknya ya, kalau menurut pandangan saya, kayaknya Real Madrid bakal dalam tanda kutip akan habis-habisan melawan salah satu tim terkuat di dunia. Kalau boleh saya bilang bahwa Liverpool tahun ini dan tahun sebelumnya itu adalah skuad terbaik yang emang dimiliki di dunia ini gitu ya. Bayangin aja, ada trio Mane, lalu ada Salah, lalu ada Firmino, ditambah lagi dengan pelapisnya itu ada Diego Jota dan Luis Diaz yang benar-benar membuat sisi penyerangan Liverpool itu benar-benar sangat luar biasa banget gitu. Maka dari itu kan kekurangan dari pemain Real Madrid ini kan, atau skuad Real Madrid ini adalah ya nggak berimbang gitu, dan diisi oleh para pemain-pemain tua. Contohnya ada Luka Modric, ada Casemiro, ada Toni Kroos juga gitu kan. Makanya ya harus bersiap-siap aja bahwa Real Madrid bersiap dengan gempuran-gempuran sangat luar biasa dari Liverpool. Apalagi ada Alexander-Arnold dan juga Andrew Robertson. Wah, kalau begini, ini sepertinya fans Madrid akan siap-siap marah nih. Disebut begini ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita di sisi Liverpool nih, nggak apa-apa ya. Di sisi Liverpool dipuji seperti itu, mantap ya kan. Kenapa? Karena memang sungguh luar biasa ya Jurgen Klopp ini meramu dari sisi skuadnya ya. Dan bahkan ini pelatih yang memang cukup gila karena tidak menghilangkan sedikit pun DNA dari Liverpool. Dan ini seperti mengingatkan kita ke era-era Fernando Torres dulu. Nah, Steven Gerrard di mana itu juga ya, ini saya kira momen yang terbaik lah untuk Liverpool untuk melakukan balas dendam. Apalagi kalau tahun 2018 lalu boleh dibilang pahit ya. Mungkin seluruh fans Liverpool masih ingat nih kenangan pahit nih. Gimana Salah jatuh lalu itu memang sangat ya, mungkin benci ya ngelihat dari kapten Real Madrid kala itu Sergio Ramos. Tapi ini momen yang kemarin juga saat interview ada Mohamed Salah yang diinterview oleh salah satu jurnalis yang mengatakan memang dia ingin bertemu dengan Real Madrid. Karena apa? Ya tentunya ingin membalaskan kekecewaan 2018 lalu. Dan juga, nah ini ada kabar baiknya nih untuk fans Liverpool mungkin. Nah, dan ya ini angin segar ya, karena apa? Karena kalau melihat catatan Real Madrid kemarin ya, di leg pertama kerap mengalami kekalahan. Nah, ataupun ya meskipun 1-0 ataupun skor-skor tipis, tapi ini kan laga final itu cukup satu partai. Dan ya mungkin di satu sisi mereka ngomongin ya mentalitas DNA Eropa. Mereka lupa kalau Liverpool juga punya DNA ternyata, ya kan? Siapa yang lupa kenangan waktu disikat di babak pertama oleh AC Milan. Lalu apa yang terjadi di babak kedua? Wah, luar biasa. Ya kan ya, sampai Shevchenko kala itu gigit jari, Pirlo kala itu gigit jari. Karena apa? Ya ini juga kalau ngomongin DNA Liverpool juga punya gitu. Nah, satu sisi gimana nih Real Madrid? Oke, sebenarnya ini
duel para raja, bisa disebutnya duel para raja ya, karena dua-duanya mempunyai DNA yang sangat luar biasa. Bisa dibilang di DNA Eropanya itu sangat luar biasa banget gitu. Tapi harus dilihat juga kualitas dari skuad Real Madrid ini kan bisa dibilang agak sedikit jomplang ya dengan Liverpool, karena ya pertama kita lihat sempat ada kekecewaan dari Florentino Perez bahwa gaya permainan dari Carlo Ancelotti itu kan agak sedikit bertahan ya selama di liga gitu, dan ternyata dibalaskannya ternyata di Liga Champions gitu. Dan ya ini membuktikan bahwa ya skuad Real Madrid ini agak dalam tanda kutip agak ya harus agak merendah dulu lah mungkin kalau untuk nanti siap berpesta nanti. Tapi kalau untuk Liverpool ya ini bolehlah untuk berpesta lebih dulu lah, karena lawannya adalah skuad Real Madrid yang berbeda dengan tahun 2018. Sebenarnya kalau dibilang berpesta, itu tidak ya, karena Jurgen Klopp tidak seperti itu. Dia membawa pemainnya untuk ya tetap mempersiapkan diri. Jadi bukan tidak mau bahkan untuk berpesta, meskipun di satu sisi mereka juga punya kesempatan untuk meraih piala-piala yang lain. Tapi tentunya inilah salah satu keunggulan dan juga salah satu kekuatan dari Liverpool, karena di satu sisi mereka memang fokus di Liga Champions, tapi tanpa menghilangkan piala-piala yang lain di Liga Inggris tentunya, baik itu Liga Inggris, baik itu FA Cup. Dan mereka memang punya tekad ataupun tujuan untuk ya tidak hanya meraih 1 atau 2 gelar di tahun ini. Dan itu memang meskipun di Real Madrid juga punya kesempatan untuk meraih piala Liga tentunya ya. Tapi saya kira ini adalah momen yang terbaik untuk Liverpool. Karena apa? Karena tidak mudah bagi sebuah tim melupakan, ibaratnya mengulangi torehan masuk ke partai final. Ya meskipun di 2018 lalu mereka gagal di final, tapi itu kan tanda kutip bahkan seluruh dunia menyaksikan tersendiri ya. Bagaimana ya boleh banyak sebutan bahwa sepak bola negatif kala itu. Karena tidak gampang mencederai salah satu ya pemain top dari lawan ya kan, meskipun setelah salah cedera dan kelihatan nih kekurangan dari Liverpool. Tapi kali ini, sudah siap untuk saling tempur habis-habisan pokoknya. Oke, Liverpool. Kita Liverpool ini. Ayo gimana Real Madrid? Oke, jadi gini, kalau Real Madrid ini ya bisa dibilang mengincar gelar ke-14, tapi kan Liverpool ini ya emang lagi bisa dibilang musim terbaiknya. Kalau saya bilang dari skuad beberapa tahun sebelumnya, ini termasuk skuad yang paling terbaiknya gitu. Bayangin aja dari kiper sampai sisi penyerangnya itu sangat luar biasa sekali. Kan di tahun 2018 itu ada blunder yang sangat dikecewakan oleh fans Liverpool, tapi ya mungkin tahun ini akan siap balas dendam dengan benar-benar ya akan ya mungkin nanti puncaknya atau mengangkat piala bisa akan berpesta dengan sangat puas sekali gitu, karena benar-benar menghilangkan dahaga apalagi di 2018 yang tinggal sedikit lagi kayak gitu. Jadi kalau ngomongin lini tengah nih ya memang maestro. Kita sebut maestro karena memang luar biasa sekali peran dari Luka Modric di Real Madrid ya. Nah, tapi satu sisi nih di Liverpool kan ada juga ya tidak hanya Henderson ya, kalau saat ini bahkan ada Keita bahkan di sana. Dan mereka-mereka ini nih yang memang sudah ya sepertinya diajarkan untuk ya mengawasi ya sosok-sosok gelandang-gelandang lawan yang memang punya target tertentu, punya skill tertentu. Jadi mereka ini yang sudah punya naluri untuk menghentikan itu. Saya kira inilah Liverpool, karena dan gelandangnya juga tidak mau lama-lama ibaratnya untuk ya bermain bola oper ke belakang. Bahkan ada tim yang seperti itu, tidak mau lama-lama, tapi gimana ya serangan-serangan dan sekali serang itu gimana itu bisa menghasilkan gol. Dan itu yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Liverpool kali ini, bahkan melawan Manchester City sekalipun yang dikenal dengan ya attackingnya yang luar biasa, ya tetap bisa diredam oleh mereka. Dan luar biasanya Liverpool ini adalah ya tipikal yang memang untuk gol cepat juga bisa. Dan mereka di Liga Inggris juga sangat diwaspadai di babak pertama, begitu juga dengan babak kedua. Dan Real Madrid apa memang ada yang ya mungkin diandalkan kalau dari sisi penyerangan? Saya kira ya mungkin Junior lebih disebut masih awam ya, masih pemula ya. Meskipun kadang ada omongan kan, kurang-kurangin dong, divingnya dikurang-kurangin, atau Rodrigo mungkin. Tapi ya ini kan sangat menjadi pertanyaan yang menarik mungkin ya. Iya. Oke, sebenarnya Real Madrid yang harus diwaspadai adalah Karim Benzema terutama. Itu benar-benar dalam tanda kutip musim ini disebutnya predator lah, karena dia membuat golnya itu justru di menit-menit akhir. Justru di waktu leg kedua ya lawan Manchester City kan golnya itu adalah gol penalti di extra time gitu kan. Dan
Ya termasuk Rodrigo, jangan lupa. Rodrigo itu benar-benar, kalau saya bilang dibandingkan Rodrigo dengan Vinicius, saya lebih milih Rodrigo karena Rodrigo jauh lebih apa ya? Dalam tanda kutip jauh lebih komplit lah dibandingkan dengan Vinicius yang emang dia lebih apa ya? Lebih individual, lebih tinggi gitu dibandingkan dengan Rodrigo. Dan itu justru yang diwaspadai adalah Karim Benzema dan terutama emang Toni Kroos dan maupun Luka Modric kayak gitu. Nah, kalau ngomongin yang diwaspadai Karim Benzema, nah itulah gunanya Van Dijk ini dibeli ya kan itu. Itulah gunanya Van Dijk, kenapa ada harus di jantung pertahanan dari Liverpool, dan juga tentunya ya kipernya juga dong, ya Alisson. kan? Iya. Alisson juga memang ya jangan salah nih, ini jauh-jauh dari Brazil ditarik ya kan untuk ngasih Liga Champion ya kan itu ya kan. Jadi kalau Benzema saya kira ya tidak perlu ditakuti kalau di laga final. Karena apa? Karena memang pasti ada fokus tertentu nanti yang dari Liverpool. Saya yakin karena ini memang piala yang paling diinginkan oleh Liverpool, dan juga ya asal tanda kutip ya, asal permainan bersih, tidak ada ya unsur trik-trik negatif mencederai lawan. Ya saya kira Liverpool bisa. Bisa. Ya emang Liverpool emang kayaknya emang luar biasa sih dibandingin ya dengan lawan-lawannya. Emang dari awal dari grup aja tuh juga udah sangat luar biasa banget, termasuk di liganya juga sangat melesat banget. Apalagi waktu permainan melawan Manchester City yang di Piala FA atau semifinal itu ya. Itu membuktikan bahwa emang Liverpool ini ya udah serangannya tuh benar-benar udah nggak bisa ditahan lagi deh. Dan kalau tanda kutip kalau di Liga Inggris itu kalau mau ngelawan Liverpool ya udah siap kalah aja gitu. Oke, jadi Karena dalam tanda kutip adalah kayak gitu. Kalau dalam Liverpool ya udahlah paling seri gitu, atau enggak ya paling kalahnya tipis-tipis aja gitu. tapi hati-hati loh, ini kalau pindah ngedukung Liverpool, nanti fans Madrid ini marah loh. Ini gimana ini ngambil Madrid tapi ngedukung Liverpool loh. Kalau kita, ya Liverpool, you never walk alone katanya kan. Jadi kita nggak pernah jalan sendiri. Jadi mungkin ini ya, jadi nggak pernah jalan sendiri nih. Bahkan didukung nih. Oke, secara head to head memang ya, apalagi ini apa ya, jadi bukan antara Zidane melawan si Jurgen Klopp lagi, tetapi di sisi Madrid kan sudah dilatih oleh Carlo. ya. Sementara di sisi Liverpool masih Jurgen Klopp, bahkan baru kemarin tanda tangan juga ya untuk memperpanjang masa baktinya bersama Liverpool. Wow, sudah siapkah Anda gitu kan? Jadi gimana nih kalau catatan Masnya nih kalau di Liga Champion untuk pelatih sendiri gimana nih? Jurgen Klopp. Oke, kalau untuk Jurgen Klopp sendiri udah pastikan yang waktu dia berhasil mematahkan dominasi dari Bayern Munchen itu udah pasti sangat luar biasa, apalagi itu sekelas Dortmund yang emang dalam tanda kutip adalah sebagai pesaing terberatnya gitu di Liga Jerman. Dan ya di Liverpool dia memang benar-benar ingin buktikan bahwa ya dalam tanda kutip gue bisa kok bawa pulang Liga Champion ke Anfield gitu kan. Jadi ya nggak perlu takut lah sebenarnya sama Real Madrid. Tapi ya Real Madrid di satu sisi pengen meraih terus banyak trofi Liga Champion gitu. Apalagi Carlo Ancelotti kan bisa dibilang dia mempunyai gaya taktiknya itu adalah gaya menyerang, tapi ya di beberapa sebelumnya dia gaya permainannya agak aneh gitu ya, karena mainnya agak defensif tapi bisa ngegolin gitu. Itu anehnya. Ya jadi Jurgen Klopp kalau menurut saya untuk prediksinya adalah ya 55% sampai 60% bisa juara Liga Champion lah. Wih, bawa pulang dong. Bisa. Nggak sakit hati nih? Enggak dong. Oh, berarti bukan fans Madrid itu berarti. Aduh. Ini tenang, jadi sahabat Madrid. Jadi sahabat Madrid, tenang aja. Jadi kita juga kasih pujian lah ya, karena secara ya nggak gampang bagi sebuah tim untuk masuk ke final Liga Champions. Bahkan ya Madrid memang ya superior ya, kalau kita sebut di Liga Champions mereka superior sekali, karena tidak gampang juga mengalahkan racikan dari Pep Guardiola di babak semifinal kemarin. Dan tentunya apa yang ingin dimanfaatkan Real Madrid dari Liverpool? Nah, itu nih yang akan kita tanyakan. Apa yang ingin dimanfaatkan Real Madrid dari Liverpool di final ini? Sebenarnya yang dimanfaatkan sih pengen mengangkat moral dari ya sebenarnya pengen tahu bahwa squad ini tuh juga squad yang bagus gitu Real Madrid, karena dalam tanda kutip kan banyak di media-media luar bahwa ya squad Real Madrid ini dalam tanda kutip adalah squad yang masih setengah jadi lah gitu, karena Barcelona juga hancur dalam tanda kutip, baru berkembang sekarang. Lalu ada Atletico Madrid yang tadinya ngegeser-geser tapi ternyata permainannya gitu-gitu aja. Ya sebenarnya untuk memenangkan Liga Champions ini sebenarnya untuk mengangkat moral juga dan meyakinkan bahwa Carlo Ancelotti itu juga sebenarnya ya pelatih bagus juga gitu. Udah bukan pelatih yang dari zaman dulu yang taktiknya udah gampang ketebak, tapi ya emang
kebanyakan Carlo Ancelotti itu gaya permainannya itu sudah udah ketebak-ketebak dikit lah kayak gitu. Tapi di luar dugaan Pep Guardiola aja kalah, tapi Liverpool kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau menurut saya ya Liverpool lah karena musimnya sangat luar biasa. Ya, kalau ngomongin ya Manchester City aja kalah gitu, Guardiola kalah, ya di Liga Inggris juga kalah dong, ya kan itu kan. Kalau ngomongin di Liga Inggris juga kalah. Nah tapi kalau bagi sisi Liverpool nih ya, kalau kita melihat nih apa yang ditanamkan oleh Jurgen Klopp ini di Liverpool tidak hanya menguatkan DNA dari Liverpool, tetapi yang saya lihat dia ini kan pelatih dari Jerman ya. Kalau timnas Jerman bermain, ya kadang sampai saya masih ingat Thomas Muller, pernyataan dari Thomas Muller. Kalau kita di Jerman itu ya kita nggak terlalu peduli soal raihan prestasi individu, tetapi lihatlah tim kami berapa bintang di sini kan. Nah, itu nih. Jadi saya kira itu juga nih yang ditanamkan di Liverpool nih. Jadi tidak hanya peran dari individu, tidak hanya gimana mencetak gol sebanyak mungkin, top skor gini, tapi bagaimana ini secara kolektif tim ini bisa bermain padu, bisa meraih poin 3 dan tentunya ini yang membuat mereka bisa melaju ke babak final. Jadi tim ini memang dibangun secara kolektif dan sisi-sisi mana yang memang kekurangan itu yang udah ditambah. Yaitu adanya ya Luis, kemudian adanya juga ya saya kira pembelian yang terbaik Jota ya, itu juga memang luar biasa meskipun ada yang pemain dari Kolombia ya. Nah, dan itu memang tidak gampang mencari pemain dari Amerika Latin dan dimasukkan ke Liverpool. Tapi inilah Jurgen Klopp. Jadi bagaimana memang sisi sayap itu juga saling bantu untuk penyerangan. Kalau soal ya sisi depan saya kira ya ada juga kita yang ngebantu ke depan, kerap memberikan umpan-umpan ke Sadio Mane dan Sadio Mane umpan ke Salah. Saya kira ini memang luar biasanya Liverpool. Jadi meskipun banyak yang sudah tahu nih ini pemain yang bahaya, tapi tidak banyak yang bisa menghentikannya. Dan ini yang akan menjadi tanda kutip bagaimana dengan sisi pertahanan dari Real Madrid untuk mengantisipasi ya tidak hanya trio menurut saya kalau untuk Liverpool, karena dari tengah juga mereka cukup luar biasa. Oke. Untuk Liverpool jangan lupa ada Thiago Alcantara yang siap menghancurkan. Itu sebenarnya adalah kunci terakhirnya dari Jurgen Klopp. Kalau tidak bisa ngebongkar. Sebenarnya bukan kunci terakhir ya. Itu sebenarnya bom yang memang udah disiapkan oleh Jurgen Klopp. Itu bukan kunci terakhir, memang udah disiapkan bom. Okay. Tapi ya kita kan sengaja diamkan ya kan. Secara Liverpool gitu kan. Nanti jadi gitu. Jadi kita bahas sisi dari pertahanan Real Madrid nih, gimana nih? Oke, sisi pertahanan Real Madrid emang bisa dibilang agak dalam tanda kutip setelah kepergian sang kapten Sergio Ramos agak memprihatinkan ya. Kalau bisa saya bilang bahwa emang agak memprihatinkan karena diisi oleh banyak back-back baru, tapi hanya Carvajal doang yang senior gitu. Tapi kan tidak bisa menjaga lini pertahanan dari Real Madrid tersebut gitu kan. Jadi bisa dibilang ya harus agak hati-hati juga Carlo Ancelotti untuk gaya bermainnya gitu kan. Apalagi dua center back ini juga dibilang sangat baru, yaitu Militao dan David Alaba gitu kan. David Alaba belum mengetahui gaya permainan dari si Real Madrid. Jadi ya harus pintar-pintar dari Carlo Ancelotti untuk menjaga dari keroposannya si lini pertahanan Real Madrid. Gitu. Oke, jadi boleh diomongin gimana nih kalau menurut Mas Gilar nih nanti Real Madrid apakah mungkin ya bertahan atau gimana? Idealnya dari sudut kata Maca. Oke. Kalau dari saya pribadi adalah gimana caranya mainnya kayak lawan Manchester City, yaitu adalah langsung press ke arah pertahanan dari Liverpool. Karena mau nggak mau, kalau kita mengunci dua wingback yaitu Robertson dengan Trent Alexander-Arnold, ya bisa dibilang lini tengahnya agak kurang bergerak gitu ya. Karena itu udah pernah dilakukan di liga-liga Inggris juga pernah kok. Langsung asal press aja itu dua, atau nggak Trent Alexander naik, lalu kita ambil sisi bolong ya, itu udah bisa bikin Liverpool tuh agak kewalahan gitu. Tapi ya bisa dibilang ini agak tricky juga sih, karena kalau kita langsung nge-press otomatis belakang kita juga akan kosong gitu kan. Apalagi ada Sadio Mane dan Mohamed Salah. Jadi ya harus pintar mengatur bagaimana saat kita nge-press, bagaimana saat kita menjadi negatif, sisi negatifnya gitu. Saat kita positif kapan, saat kita sisi negatifnya kapan gitu. Tapi jangan bertahan lah, nggak seru. Oh, nggak seru kalau bertahan? Nggak seru dong, harus serang aja terus, serang terus aja biar banyak gol kan lebih seru. Punten, karena punten. Jadi ini nih masukannya nih, gimana ngerang terus nih gitu kan? Ya padahal ya kalau kita ngomongin ada CSI nih, ada di Inggris sekarang, ada Jurgen Klopp.
kita serang aja kali ya gitu kan. Jadi memang Liverpool ini tidak mau menghilangkan sama sekali ya gaya penyerangan yang kayak dulu-dulu. Jadi mereka nggak mau berubah sama sekali. Saya kira ya mereka juga akan serupa di laga final ini, bahkan lebih berbahaya di babak pertama kalau saya memandang ya, karena Liverpool akan memaksimalkan babak pertama, dan apabila mereka bisa mencetak gol di babak pertama, babak kedua otomatis lawan akan menyerang dong, ibaratnya untuk ya setidaknya menyamakan kedudukan, dan ini juga menjadi peluang bagi Liverpool. Saya kira jelinya sang pelatih asal Jerman ini saya kira di situ. Nah, kalau secara ngomongin ya kualitas dari kiper nih. Nah, kualitas dari kiper kalau dari Madrid sendiri gimana nih? Siapa yang akan dibawa Mister Gawang? Ya udah pasti Thibaut Courtois lah ya. Pasti dia adalah kiper nomor 1 Real Madrid yang emang berapa match terakhir itu kan melakukan banyak save gitu ya. Itu bisa dibilang adalah benteng terakhir Real Madrid di saat kroposnya lini pertahanan dari Real Madrid gitu. Ya paling Thibaut Courtois lah yang bakal ya siap-siap menghadang gempuran-gempuran pemain Liverpool. Nah, ini dia yang menjadi kabar baik bagi Liverpool. Nah, pokoknya kita sikat aja terus Madrid ya kan. Siapapun katanya sikat terus. Ya. Kabar baiknya ada. Kabar baiknya adalah ini kan kiper ini adalah jebolan, kita sebutlah, bukan jebolan ya, tetapi ya pernah bermain di Liga Inggris dan pernah juga bertemu dengan ya Mane, Salah, dan ya tentunya sudah mereka tahu nih, kelemahan ini, ketemu lagi nih bocah ya kan, sikat nih, kan gitu ya kan, sistem kayak gitu. Nah, kalau dari sisi kiper di Liverpool ada Alisson ya, jadi mungkin yang paling diwaspadai ya temannya doang di timnas ya. Iya, jangan-jangan dibocorin nih. Wah, ini mereka harus telepon nih, dia harus telepon nih. Vinicius harus ditelepon nih. Tolong jangan bocorin dia gitu kan. Bisa jadi ya kan, namanya satu tim ya di timnas ya kan. Beda tim di final, saya kira ya cukup. Kalau untuk Vinicius, saya kira apa yang perlu diwaspadai dari Vinicius ya mungkin ya umpan crossing dari sisi pertahanan lawan. Saya kira itu yang mesti diwaspadai oleh pertahanan dari Liverpool. Apabila kalau kita ngomongin Benzema, ya Benzema adalah bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu. Bahkan tidak gampang bagi seorang pemain ya di musim 2022 ini mencetak hat-trick di Liga Champions. Ya kalau sekali ya oke lah, ini Benzema, apa yang Benzema tunjukkan memang luar biasa. Dan saya kira ya Van Dijk sudah sangat siap untuk ya setidaknya ya kan, menyikat lah gitu kan. Nikat. Ya bola boleh lewat, tapi pemain jangan gitu kan. Tapi jangan di kotak penalti juga gitu kan. Bahaya. Saya kira cukup siap Liverpool menghadapi final yang akan digelar 28 Mei ini ya di Paris de France. Ini adalah apa ya, boleh dibilang stadion yang memang dipindahkan ya kemarin karena ya masalah konflik kita sebutnya akhirnya dipindahkan ke Prancis. Ngomong-ngomong nih, dipindahkan ke Prancis, bagaimana peluang dari yang Madrid, mungkin merasa kejauhan kah atau sudah biasa gitu, gimana sih? Sebenarnya nggak ngaruh mau final dimanapun, yang penting mah dari skuadnya harus udah siap apa belum. Apakah strateginya udah benar-benar siap menahan gempuran dari Liverpool, apakah udah siap gitu kan. Sebenarnya mau final dimanapun, mau di GBK sekalipun juga ya ayo-ayo aja gitu. Tapi kan gimana caranya mengalahkan skuad Liverpool yang sangat luar biasa banget musim ini kan nggak gampang gitu. Apalagi ini partai final Liga Champions, liga yang paling akbar gitu ya bisa dibilang di Liga Eropa gitu ya, di Eropa. Ya mau dimanapun kandangnya atau mau dimanapun finalnya, ya Real Madrid harus siap bahwa yang dilawannya itu bukan lawan biasa, tapi lawannya adalah sang raja juga, yaitu adalah Liverpool. Wah, jadi yang dilawan adalah sang raja juga katanya ya kan. Padahal ini adalah macan tertidur yang kemarin tidur dan kini mulai bangun. Nah, ayo Liverpool nanti juga ya, untuk fans Liverpool ya yang ada di Indonesia, ya nanti juga kita ramekan nih. Boleh juga komen nanti sebanyak-banyaknya karena kita akan saksikan laga yang cukup luar biasa. Memang partai ya balas dendam kalau bagi saya ya, karena saya juga mengikuti Liverpool sudah cukup lama sekali, dan saya kira apabila bermain bersih ya seperti yang kemarin-kemarin itu, saya kira kita bisa membawa piala ini ke Anfield.
apabila tidak ada permainan intrik-intrik kotor yang kayak gitu. Waduh. Itu kayak waduh, kalau bisa ya kita langsung ke lapangan tarik tuh kapten yang dulu itu ya kan. Ngapain lu gitu kan. Nah, jadi fix ya, Liverpool ya. Kalau menurut saya ya emang ini musim ya harus ditutup dengan Liverpool lah karena emang sangat luar biasa. Itu aja jadi sih Liverpool penutup. deh. Kalau saya Liverpool tapi Liga Inggris Manchester City ya. Gitu. Jadi biar berbagi aja, biar nggak ada yang gondok-gondokan. Jadi kalau Madrid ya cukup Liga aja gitu ya. Cukup ya udahlah, biar bangun skuadnya lebih bagus dulu aja. Jadi yang ini bagus atau gimana nih? Sebenarnya setengah bagus, tapi kedalaman skuadnya agak kurang karena kan lini tengahnya ya udah diisi pemain-pemain tua. Kalau diajak gempur terus sama Liverpool ya akan keteteran nantinya. Takutnya akan seperti itu. Oke, ya sahabat WK dan sahabat Tribun dan juga wah ini tentunya di final nanti kita ke sini dong. Liverpool. Liverpool. Ya, tapi waspada juga ya Benzema ya ada di sana ya. Gimana ya? Kalau menurut kalian nanti kalau misalkan ada nih komentar-komentar ataupun mungkin masukan kepada Jurgen Klopp, ramaikan nih chat kita nanti kita pesan nih ke Jurgen Klopp, kita pesan, bro ini masukan dari sini gimana nih. Nah, tapi kita yakin lah pelatih kita itu luar biasa, kita yakin itu, dan kita akan saksikan nanti di final di Paris nanti yang akan digelar pada 28 Mei. Dan jangan lupa untuk kita orang Indonesia, jangan lupa begadang, siapkan stamina Anda, kita akan saksikan partai final yang luar biasa ini. Luar biasa bukan? Luar biasa banget. Sudah aroma championnya sudah terasa ya meskipun tanggal 28 nanti ya. Ya udah jelas lah karena apalagi dugaan Real Madrid bisa masuk final juga kan, padahal orang kebanyakan milihnya mungkin duel Liga Inggris kan lebih seru gitu. Tapi di luar dugaan adalah lawannya raja-rajanya juga. Iya, tidak masalah. Yang penting Liverpool menang. Oke. Aromanya sudah tercium. Aroma untuk Liverpool kan? Boleh Liverpool Real Madrid, silakan komen aja ya. Oke. Ya, sampai jumpa sahabat WK dan sahabat Tribun News, dan jangan lupa seperti yang tadi, siapkan fisik Anda karena partai ini akan digelar di jam dini hari. Wow. Jangan sampai ada alasan untuk besok tidak masuk kerja. Oke, bye-bye. Oke, sampai jumpa. Salam olahraga.